Erik diam aja gitu. Si Yudi langsung tiba-tiba mendekat ke Erik. Dia bilang, Rik istighfar, Rik istighfar. Akhirnya Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua di channel Cicak Jati Diri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang selalu menonton video ini diberikan kelancaran, dimudahkan untuk mencari rezekinya, dan semoga kalian selalu terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Yang paling penting, semoga kalian semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di pengalaman horor pendakian, yang dimana di segmen ini saya akan menceritakan kisah-kisah pengalaman horor kalian yang sudah kalian alami dan sudah kalian kirim ke email saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang bernama Yudi. Saat Yudi bersama 2 orang temannya mendaki ke Gunung Lau via Citok. Bagaimana kelanjutan videonya? Tonton terus. Sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum like video ini, silakan kalian like terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum subscribe, ayolah sekarang subscribe ke channel ini. Dan pastikan kalian sudah memencet tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita seru berikutnya. Dan kalian bisa follow Instagram saya di pojok sini. Gimana? Udah siap ya? Inilah ceritanya. Nah, jadi cerita ini berawal dari ide-ide teman Yudi yang bernama Ramdan dan Erik. Ramdan dan Erik ini berencana untuk berlibur ke daerah Jawa Tengah. Katanya mereka belum pernah sama sekali naik gunung atau melakukan pendakian gunung. Oleh karena itu, Ramdan dan Erik mengajak Yudi yang sudah berpengalaman naik gunung. Ya, jadi di sini ceritanya Yudi diajak oleh Erik dan Ramdan untuk naik gunung. Nah, dalam keadaan Erik dan Ramdan itu masih pemula, belum pernah sama sekali melakukan pendakian gunung. Makanya Erik dan Ramdan itu mengajak Yudi untuk melakukan pendakian gunung karena Yudi sudah sering atau sudah berpengalaman dalam dunia pendakian. Singkat cerita, mereka pendaki asal Bekasi. Jadi, mereka on the way dari Bekasi sampai base camp Candi Ceto itu memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan. Itu sudah via tol ya. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka di Jawa Tengah, mereka belanja logistik dan makanan terlebih dahulu untuk bekal mereka selama pendakian. Nah, di situ sebagai leader pasti yang dituakan atau pasti yang berpengalaman, yaitu adalah Yudi. Nah, jadi otomatis di situ Yudi lah yang berkuasa atau Yudi lah yang mengatur semua perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Dari mulai logistik, tenda, peralatan masak, estimasi waktu, estimasi biaya, Yudi yang ngatur. Nah, singkat cerita lagi nih, jadi mereka itu melakukan pendakian itu sore jam 2. Setelah mereka belanja makanan, belanja barang-barang mereka selama pendakian, mereka terjebak oleh cuaca buruk dan akhirnya turun hujan. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus menunda pendakian yang tadinya Yudi sarankan kepada teman-temannya jam 9 pagi jadi jam 2 sore. Lalu jam 3 mereka sampai di base camp Candi Ceto. Nah, tidak lama lagi setelah
Yudi dan teman-temannya melakukan registrasi ulang atau simaksi, mereka melakukan pendakian habis sholat asar. Nah, jadi setelah mereka melakukan pendakian dari base camp Ceto sampai pos 1 Mbah Branti. Oh iya, ngomong-ngomong mereka melewati jalur Ceto ya, karena menurut Yudi jalur Ceto itu jalur yang panjang tetapi tidak terlalu menantang gitu daripada pendakian ke Gunung Lau via Cemoro Sewu. Itu menantang banget dan mungkin nggak cocok bagi pemula, dan Yudi di sini menyarankan untuk melewati jalur Candi Ceto. Nah, dari base camp Candi Ceto itu estimasi waktu itu kurang lebih 1 jam. Nah, ke pos 1 itu 1 jam. Oh iya, sebelumnya Yudi juga bercerita seperti ini. Di base camp kita diberi yang namanya peta. Peta itu bertuliskan tulis tangan. Jadi peta itu adalah gambaran pos-pos, dan di situ pun ada estimasi waktunya. Nah, Yudi menyimpulkan bahwa estimasi waktu itu dari pos ke pos dan ke pos yang lainnya, Lau itu tidak terlalu panjang. Ada yang 60 menit, ada yang 70 menit, ada yang 30 menit, bahkan ada yang sampai 40 menit, 50 menit. Nah, Yudi di situ menyimpulkan dan menyarankan bahwa kepada teman-temannya bahwa bagaimana kita setiap pos ke pos itu 1 jam. Jadi pos 1 ke pos 2 1 jam, pos 2 ke pos 3 1 jam, pos 3 ke pos 4 1 jam, pos 4 ke pos 5 1 jam, dan seterusnya 1 jam. Biar estimasi waktunya itu terjaga. Dan Erik dan Ramdan itu ya menurut-nurut aja ke Yudi karena mereka tidak mengerti apa yang dinamakan estimasi waktu. Seperti ini. Lanjut dari pos 1 ke pos 2 mereka istirahat. Nah, istirahat mereka itu seperti hanya seperti minum sudah, minum duduk sudah, tidak lagi minum kopi, menyedot rokok dan membuka makanan, tidak. Mereka cuma duduk, minum sudah, langsung ke base camp atau lanjut ke pos selanjutnya. Nah, di sini pos 1 ke pos 2 itu masih siang ya, masih jalannya masih santai, masih ya seperti landai-landai gitulah, tetapi ada momen dimana kita harus menginjak akar, ada momen dimana kita harus capek-capean, itu selalu ada. Pos 2 Brakseng itu perjalanan yang menurut Yudi cukup menantang. Karena apa? Karena dia yang paling dituakan, dia yang paling bertanggung jawab kepada pendakian. Walaupun pada dasarnya Yudi itu adalah orang yang diajak, bukan yang ngajak. Nah, BTW nih ya, mereka melakukan pendakian itu 3 orang. Bisa dibilang ganjil ya. Oke, singkat cerita, dari pos 1 ke pos 2 oke lah, gak apa-apa, gak ada kendala apapun. Nah, jam 4 mereka melanjutkan perjalanan dari pos 2 sampai pos 3. Pos 3 itu dinamakan Cemorodowo ya. Nah, di situ ada katanya mitos bahwa di Gunung Lawu itu ada seekor burung yang bisa menuntun kita ke puncak. Nah, di situ kejadian. Yudi bercerita bahwa dari base camp ke pos 1 ke pos 2 mereka tidak melihat keanehan apapun, tetapi di pos 3 burung itu sudah berdiri di perkumpulan mereka. Jadi mereka itu kan di awal bilang ya, per pos itu kita akan melakukan istirahat. Nah, jadi di pos 3 itu mereka sedang ngumpul, burung itu datang seakan-akan berkumpul bareng sama kita gitu. Nah, jadi biasanya dan pada awalnya mereka itu tidak sadar bahwa itu tuh burung yang dimaksud oleh pendaki-pendaki lain yang bisa membawa pendaki ke puncak. Nah, mereka tidak sadar
mereka tidak sadar bahwa burung itu adalah burung yang dimaksud pendaki lain. Nah, mereka berbincang. Nah, sampailah di jam 5 sore mereka langsung lanjut ke pos 4 itu penggik ya, pos penggik. Nah, mereka tidak sadar bahwa burung itu adalah burung yang ngikutin mereka. Mereka tidak sadar. Nah, yang sadarnya itu ketika Ramdan sedang minum, Ramdan mengira bahwa banyak burung yang seperti itu. Nah, tetapi di situ Yudi sebagai orang yang mungkin pernah bercerita atau mendengar cerita bahwa mitosnya seperti itu, Yudi langsung berpikir bahwa sepertinya burung itu adalah burung yang dimaksud oleh pendaki lain, burung yang bisa mengantarkan kita ke puncak. Yudi bisik-bisik tuh ke Erik dan ke Ramdan. Erik dan sepertinya burung itu burung yang dimana bisa membawa kita ke puncak. Yang benar, kata Erik, benar. Banyak cerita-cerita pendaki yang dimana mereka berpengalaman dituntun oleh burung yang bisa membawa mereka ke laut, puncak laut, atau bisa dibilang mereka seperti menunjukkan jalan kita lah. Jadi yang diperkirakan oleh Ramdan tadi bahwasannya burung itu banyak, ada lagi itu sebenarnya salah. Burung itu hanya satu, cuman ngikut gitu. Nah, di pos penggik mereka jam 6. Mereka selesai makan, minum. Nah, di situ yang sadar bahwa burung itu ada lagi itu adalah Ramdan. Kenapa Ramdan? Karena di saat Ramdan mengambil minum dan duduk minum, matanya itu kan biasanya kalau misalkan kita minum ngeliat kemana. Nah, si Ramdan itu ngelihat ke burung itu, dan si Ramdan berpikir bahwa di sini banyak burung yang seperti itu, banyak burung yang mungkin seperti apa yang kita lihat tadi di pos sebelumnya di Cemorodowo di pos 3. Apakah benar banyak? Nah, Ramdan berpikir seperti itu dan ngomong ke Erik, "Erik, kayaknya di sini di laut banyak burung yang seperti itu ya." Erik bercerita bahwa di Gunung Lawu ini ada seekor burung yang bisa membawa kita mengarah kepada jalan yang benar. Jadi nggak akan tersesat tuh. Nah, itu bagusnya Lawu itu ya. Erik dan Ramdan itu berbicara, wah masa sih Yud, yang bener aja, itu kan binatang, mana mungkin ngerti soal pendakian. Nah, langsung Yudi ngomong lagi nih ke Erik dan Ramdan, bener, di Gunung Lawu mungkin memang seperti ini, cuman kitanya aja yang gak tahu, karena sudah ada beberapa pendaki yang mengalami hal seperti ini, dituntun sama burung. Oh, seperti itu. Terjebaklah maghrib di jalur pendakian. Mereka masih ada di pos 4, itu jam 6. Nah, mereka estimasi itu camping itu di Sapana. Nah, tetapi mereka masih ada di pos 4 itu terjebak hujan dan maghrib. Akhirnya mereka ya memasang bivak lah. Yang namanya bivak, tahu bivak kan ya? Tenda darurat. Nah, mereka memasang tenda darurat itu untuk berlindung sambil menunggu hujan reda. Mereka pun melakukan sholat maghrib. Jam 7 mereka melakukan pendakian, trekking malam. Dan di situ Yudi berpikir bahwa pendakian malam itu tidak baik untuk pemula seperti Erik dan Ramdan. Oleh karena itu Yudi bilang kepada Erik dan Ramdan, kayaknya kita kemah di sini aja deh, kata Yudi. Erik dan Ramdan nyeletuk,
Gak bisa gitu dong, kita harus teguh kepada pendirian kita. Kan di basecamp kita bilang kita harus sampai Sapana untuk mendirikan tenda. Yudi berpikir lagi, atau Yudi berargumen lagi, ini udah malam, kita terjebak malam. Bagaimana kalau misalkan kita menunda pendakian, kita harus ngecamp di sini. Si Ramdan kekeh mau ke Sapana, otomatis di situ mereka bertiga itu melakukanlah pendakian pada malam hari. Nah, di situ emang benar-benar si Ramdan yang paling semangat, karena yang benar-benar pengen ke puncak itu si Ramdan. Kalau misalkan si Erik sih biasa aja gitu kan. Si Erik mah bisa dibilang orangnya ya nurut-nurut aja lah gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Nah, lanjut ke pos 5, Bulak Peperangan. Di situ ada kendala. Sudah 4 kali kakinya Erik itu keseleo. Bisa dibilang keseleonya itu nggak wajar ya. Kewajarnya itu seperti apa? Jadi di perjalanan itu, jadi kan kalau misalkan kita ke jalur Bulak Peperangan itu ya, jalur dari pos Penggik sampai Bulak Peperangan itu pos 5 itu bisa dibilang nggak ada satupun ranting, nggak ada satupun akar yang ke jalan gitu ya. Jalan itu lurus ya, enak lah gitu kan, walaupun nanjak enak rata. Nah, di situ udah 4 kali kakinya Erik itu ya bisa dipikirkan lah. Kalau misalkan menurut logika ya, kita jalan aja di tekstur yang rata, gak mungkin kita ke Saleo atau gak mungkin kita ke Sandung apa gitu kan. Nah, beda lagi ceritanya sama Erik. Erik itu sudah 4 kali ke Sandung, dan bajunya Erik itu kotor karena di situ licin dan lembab gitu karena hujan kan tadi. Nah, akhirnya di situ di perjalanan Erik buka baju, gantilah sama baju yang baru. Nah, di situ diem, yang asalnya mau sampai pos itu, mau sampai ke pos selanjutnya itu 1 jam, mereka di situ menghabiskan waktu 2 jam. Dari pos Penggik sampai ke pos Bulak Peperangan itu 2 jam. Dari jam 7 mereka jam 9 udah sampai di pos Bulak Peperangan. Nah, itu sudahlah diganti tuh baju Erik ya, pakai baju gantinya. Di situ setelah si Erik memakai baju ganti, baju yang bekasnya itu dijadikan rain cover. Nah, kan bisa dibilang ya percuma juga sih, basah ya basah, karena carrier dia itu gak ada rain covernya. Nah, jadi bisa dibilang ya terpaksalah, takutnya kebasahan terus atau takutnya kekotoran, jadi baju Erik lah yang dipakai ke carrier. Nah, di situ mereka beristirahat di atas batu yang bisa dibilang ukurannya lumayan besar ya. Itu ada pendaki 2 orang, lelaki semua. Nah, dia berpikir bahwa kita harus bareng aja sama pendaki biar rame. Nah, akhirnya 2 orang pendaki itu gabung tuh sama mereka yang ngopi santai dulu kan. Nah, setelah beberapa lama mereka ngobrol, akhirnya si Yudi bilang, gimana kalau misalkan kita makan dulu di sini. Nah, udah masak mie itu ya si Yudi. 2 orang pendaki itu meminta kepada Yudi dan teman-temannya Erik dan Ramdan itu mau minta duluan ke Sapana katanya. Ya mau nggak mau kan. Oh ya udah, kalau misalkan mau duluan ya silahkan, kata Yudi seperti itu. Karena tadinya mau bareng tuh, cuman Yudi ngajak makan Ramdan dan Erik, dan 2 orang pendaki itu udah terlanjur dikeluarin, udah terlanjur masak,
pendaki itu bilang mau duluan. Oh ya udah, ya wis rapopo gitu. Nah dari situ setelah melaksanakan sholat isya, terus masak, ngopi, mereka bertiga, Yudi, Ramdan sama Erik itu jalan cepat jalan cepat untuk apa? Untuk mengejar 2 orang pendaki yang tadi. Nah di perjalanan Erik mendengar ketawa, suara anak kecil yang lagi ketawa. Ya semacam anak kecil yang lagi ketawa gitu. Akhirnya Erik diem. Yudi yang di depan gak sadar bahwa Erik diam. Yang sadar itu Ramdan. Dan gak tahu kenapa si Ramdan itu gak manggil si Yudi. Fokusnya ke Erik. Erik, lo kenapa? Sadar-sadar si Yudi itu sudah 10 meter di depan Ramdan sama Erik. Erik diam aja gitu. Si Yudi langsung tiba-tiba mendekat ke Erik. Dia bilang, Rik istighfar. Akhirnya Erik istighfar, sadar, astagfirullahaladzim. Ramdan bilang, Rik, lu lihat apa? Yudi mengingatkan bahwa udah nanti aja, jangan ngomongin orang di rumahnya. Ramdan cuma gitu aja. Akhirnya mereka melanjutkan pendakian tuh. Ayo cepat. Di situ Erik enggak berhentinya mendengar suara itu. Lu bayangin aja ya, kalau misalkan kita melakukan pendakian pada malam hari, di tengah jalan lu selalu mendengar suara itu, gimana? Komen di bawah. Nah di situ di pos 5 mereka istirahat. Sudah sampai tuh ya, sudah sampai pos 5 kan. Nah, jam 9 sudah sampai pos 5. Erik itu masih linglung. Itu kenapa? Dia mau mengungkapkan tetapi tidak bisa dengan 2 kejadian yang tadi. Yang pertama, teman-teman dia nggak ada yang kesandung, tapi kenapa dia terus yang kesandung, gitu kan? Gitu. Ya dia sempat berpikir positif bahwa oh mungkin licin, oh mungkin lembab. Tetapi yang tidak logisnya itu sudah 4 kali berturut-turut, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Erik berpikir bahwa suara tadi itu berasal dari mana. Yang ditakutkan Erik adalah anak kecil yang emang minta tolong, anak kecil yang emang sedang gimana lah gitu. Nah, jadi bahwasannya Erik itu ingin menolong dia gitu kan. Tetapi balik lagi, ini dunia pendakian. Yang tadi kata Yudi bilang, udah nanti aja, jangan sampai kita ngomongin orang di rumahnya gitu. Singkat cerita, setelah beberapa lama mereka di pos 5, akhirnya mereka ke pos 6, Bupak Menjangan. Nah di pos 6 itu Sapana kan. Nah, mereka ke Sapana. Di situ terlihat Erik dan Ramdan itu, wah akhirnya Sapana. Di situ sekitar jam 10:30 malam. Wah, mereka menikmati Sapana, mereka menikmati suasana lega lah seperti itu. Setelah beberapa ke belakang mereka bergelut dengan lembab lah, dengan tanjakan lah, dengan webbing lah, dengan apalah. Akhirnya mereka bisa merasakan apa yang namanya udara segar di Sapana tersebut. Akhirnya mereka di situ mendirikan tenda. Di situ. Nah, setelah mendirikan tenda, sebelum tidur tuh mereka masak dulu. Di situ tuh logistik tuh sudah hampir ya setengahnya habis lah, tapi enggak, masih banyak setengahnya. Gitu. Nah, di situ tuh mereka mulai masak lagi.
masak, habis makan mereka tidur. Nah, tenda itu mereka bawa yang kapasitas 7 orang. Jadi lega tuh ya. Jadi nggak ada yang tidur di luar. Jadi nggak ada barang-barang yang di luar. Logistik semua barang-barang masukin ke tenda, tidur bersama mereka. Nah, tiba-tiba sekitar jam 12:30 mereka mendengar suara pendaki datang. Akhirnya Yudi berprasangka baik bahwa ada teman lagi nih buat nanti trekking summit. Akhirnya bisalah tidur nyenyak. Dan mereka itu trekking summit itu jam 4 subuh itu mereka trekking summit tanpa membawa tenda dan carrier seperti biasa layaknya pendaki ya. Nah, dari situ sekitar jam 1 malam Yudi dan Ramdan dan Erik terbangun. Karena apa? Karena hujan deras mengguyur mereka. Nah, ceritanya di situ tendanya bolong satu, tendanya bolong. Dan akhirnya Erik, Ramdan, dan Yudi keluar tenda untuk menambal yang bolongnya itu. Jadi yang bolongnya itu dipakein semacam kayak rain cover ya, seperti rain cover gitu. Nah, dan di situ tuh plastiknya itu udah bolong, udah retak-retak lah, bolong gitu kan. Air netes ke mereka dan akhirnya di situ hujan nambah gede dan sudah ditambal 3 orang itu langsung ke tenda melanjutkan tidur, tetapi Ramdan tidak bisa tidur. Nah, Ramdan tidak bisa tidur dan Erik tertidur pulas. Akhirnya Ramdan mengajak ngobrol Yudi. Yud, gimana kalau misalkan kita di keadaan seperti ini nih? Nah, Yudi memberi saran kepada Ramdan untuk mau gak mau kita harus menunggu hujan reda. Kalau misalkan hujan redanya jam 8 pagi ya udah kita gagal muncak gitu kan. Ramdan di situ langsung kesel. Wah, gimana nih? Pengen muncak nih. Apa kita nggak bisa memaksakan untuk ke puncak? Gak bisa. Karena apa? Karena yang ditakutkan kesehatan kita terganggu dan lain sebagainya. Seperti apa? Karena mendaki gunung saat hujan itu resikonya tinggi gitu. Ramdan masih aja tuh ya merayu-rayu Erik. Ramdan masih aja tuh merayu-rayu si Yudi. Ayolah Yud, kapan lagi kita ngedaki kayak gini? Ini pendakian awal gua nih gitu kan. Si Erik mah ngorok biasa. Nah, di saat si Ramdan sama si Yudi ngobrol-ngobrol, si Erik kayak ngelindurnya tuh kayak semacam kesurupan. Jadi ngorok tapi gede gitu. Dibangunin tuh gak bisa kayak Rik gak bisa. Akhirnya Yudi ya dengan percaya diri mereka membangunkan Erik itu dengan cara diguyur-guyur pakai air gitu. Airnya itu didoain sama Yudi dan dibanjurin, dicepret-cepretin ke mukanya Erik. Dan akhirnya astagfirullahaladzim, Erik langsung kaget dan tersadar. Kenapa? Oh, Yud, maksud lo apa? Dia marah-marah karena tidurnya diganggu. Yudi bilang, kalau tidur ngoroknya jangan gede-gede dong, nanti terganggu. Gua kan di sini cuma ngingetin. Oh ya udah maaf, kata Erik seperti itu. Akhirnya si Erik tidur dan si Ramdan mengalah tuh. Yang perdebatan tadi, Ramdan mengalah kepada Yudi dan akhirnya mereka tidur. Nah, di situ Ramdan bangun dan membangunkan Erik sama Yudi. Rik, Yud, bangun. Akhirnya mereka bangun tuh bertiga. Nah, di situ Yudi bertanya, kenapa? Ada apa? Dingin, hujannya gede. Pas dilihat
Lo mau tahu apa? Nah, hujan. Yang namanya hujan itu pasti ke tenda itu kan kerekek 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 gitu kan. Suaranya itu kan kayak semacam ya kita kehujanan gitu kan, truk 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 truk, suara air. Pas dibuka gak hujan. Pas dibuka gak hujan, cuma angin doang. Anginnya itu gede banget kayak badai. Kata Erik, tutup 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 tutup, ditutup semuanya, ditutup, brok, ditutup. Si Erik ngomong, gue mau ngomong. Yudi mungkin mengiranya Erik itu pengen ngomongin hal-hal yang tertentu gitu kan, hal-hal yang ini. Yudi beranggapan bahwa seperti itu. Oleh karena itu Yudi menutup mulutnya Erik. Nanti udah nanti gitu. Nah di situ mereka pas nutup lagi sama tuh ya seperti awal, terletak gitu. Di situ Ramdan merasa terganggu banget dengan kejadian janggal seperti itu. Akhirnya mereka bertiga memaksakan untuk mendaki dini hari. Mereka memaksakan untuk pendakian dini hari. Dan akhirnya mereka jam 2 itu beres-beres, packing dan lain sebagainya menuju Hargo Dalam, yang dimana di situ rame, ada warung, mungkin ada pendaki yang lain. Yudi berpikir bahwa wah jam 2 nih, gimana kalau misalkan kita buru-buru cepat-cepat. Dan si Yudi juga takut di situ ya, gimana kalau misalkan kita cepat-cepat ke Hargo Dalam. Di situ kendakian emang benar sudah 2000 lebih. Tetapi di situ seenggaknya kita bisa menemui yang lain, bisa menemui pendaki yang lain, dan di situ pun ada warung. Gimana kita bisa bermalam di situ? Dengan saking terganggunya mereka dengan kejanggalan itu, akhirnya Erik, Ramdan dan Yudi mereka langsung ke Hargo Dalam jam 2, bos. Lo tahu setelah Gupak ngejangan apa? Di situ Yudi tidak memikirkan bahwa di situ mereka akan melewati Pasar Dieng, yang dimana Pasar Dieng itu adalah pasarnya. Lu tau lah, lu pasti semua pada tahu lah mitos-mitos di Gunung Lawu itu seperti apa ya. Lu mau tahu apa yang terjadi di situ? Ketika mereka bertiga melewati Pasar Dieng, di situ ada sekelebatan. Ramdan bengong. Yudi berusaha untuk menenangkan Ramdan. Udah, ayo, fokus. Di tengah-tengah perjalanan mereka berada di Pasar Dieng, badai datang. Angin kencang. Lalu di situ Erik tiba-tiba diam lagi. Tapi diamnya itu seperti ini. Yudi lagi yang berperan penting di situ. Dan Yudi itu bertanya, "Rik, istighfar." Pas dibacain istighfar, Erik langsung lari. Larinya itu seperti itu. Gue merinding. Lari ke Hargo Dalam. Di situ saking cepatnya mereka dari Pasar Dieng ke Hargo Dalam itu membutuhkan waktu 45 menit. Mereka sudah sampai. Harusnya sejam tuh ya baru sampai Pasar Dieng. Hargo Dalam tuh sejam, mereka 45 menit. Mereka jam 3 kurang seperempat sudah ada di Hargo Dalam.
Si Erik langsung duduk gini, langsung nangis di situ, langsung nangis. Singkat cerita, di situ Erik sudah sadar, udah bisa senyum lagi, dikasih minum gitu kan. Nah di situ ternyata tidak ada pendaki satupun, tidak ada pendaki satupun di situ. Akhirnya mereka mendirikan tenda lagi di sebelah warungnya Mbok Yem. Nah, di situ mereka mendirikan tenda, di situ ada lahan sedikit, mendirikan tenda, di situ mereka bermalam sampai jam 5. Mereka bangun jam 5 di situ. Mereka bangun jam 5 dan ternyata mereka lupa sholat subuh. Mereka langsung sholat subuh dulu. Habis sholat subuh, mereka langsung ke puncak Hargodumila. Dan di situ sepi, gak ada siapapun. Di situ sepi, gak ada siapapun. Mereka tanpa disadari, mereka bersenang-senang di situ, di foto-foto, Erik foto, Ramdan foto, Yudi foto. Di sana mereka ya riang gembira lah gitu kan. Nah, mereka sampai puncak itu pukul jam 9 pagi. Habis jam 9 mereka menghabiskan segala logistik di situ. Harusnya nggak boleh kan, kita kalau misalkan mau menghabiskan logistik itu harus di base camp lagi. Nah dari situ mereka habiskan logistik. Dan Yudi sebagai orang yang paling berpengalaman dalam soal dunia pendakian ngomong, makanan boleh dihabisin, tetapi minum jangan ya gitu. Oke yuk. Nah, ketika mereka sudah kenyang buat papotoan, buat melihat puncak, di situ akhirnya mereka turun ke base camp Candi Ceto. Nah, dari base camp mereka jam 3 sore. Nah, di situ keluarin tuh unak-unak semua. Nah, si Erik dari pertama si Erik bilang, gue kepikiran sama kenapa gue jatuh terus, kayak ada yang narik. Itu yang pertama. Kedua, gue kayak ngedengar suara anak kecil, makanya gue di dalam perjalanan malam itu bawaannya pengen diem. Gue mikirin itu. Di base camp semua yang mereka alamin dikeluarkan sama mereka. Terus yang ketiga, ketika di Pasar Dieng gue ngeliat sekelebatan putih gitu. Terus gue lari, itu sebenarnya gue, kata Erik ya ini, itu sebenarnya gue sadar gue pengen buru-buru gitu kan. Itu. Terus yang keempat, pas dini hari di Pasar Dieng mereka mengalami badai, dan Yudi bilang bahwa itu peringatan ke kita. Kita gak seharusnya memaksakan gitu. Dan yang paling serem apa coba? Oh iya, ada lagi nih kejanggalan tadi, yang hujan. Pas tenda ditutup hujan, pas dibuka hujannya nggak ada. Itu. Nah, yang paling serem, lo ingat gak di cerita tadi 2 orang pendaki? Nah, itu kemana? 2 orang pendaki itu kemana? Mereka tanpa disadari dan engehnya itu di base camp. Di situ mereka engehnya di base camp. Oh iya, pendaki yang 2 itu mana ya? Astagfirullahaladzim. Mereka langsung astagfirullahaladzim di situ. Minta air ke orang yang bisa minum sama mereka, takutnya ditempelin atau apa gitu kan. Itu. Dan akhirnya itu menjadi pengalaman pertama Erik dan Ramdan. Itu. Kalau Yudi ya bisa dibilang dia yang lebih tahu gitu kan. Itu. Bagusnya mereka membawa Yudi ya, enggak tiga orangnya ini apa, pemula awam, enggak. Lebih bagusnya lagi ya, kalian kalau misalkan mau ke
pendakian-pendakian gitu, mau melakukan pendakian gunung, harusnya kalian bagi yang pemula, gunungnya jangan sampai gunung yang seperti Lawu, Prau, Merbabu. Kan banyak tuh yang pendek, yang 1000 mdpl, yang 900, yang 2000 lah gitu kan. Jangan sampai yang 3000 lebih lah, karena risikonya terlalu tinggi. Oke, mungkin itu adalah cerita dari seorang teman kita yang bernama Yudi. Bagaimana ceritanya? Kalau seru, like. Kalau nggak seru, silahkan dislike. Bagi kalian yang nonton, terima kasih. Pesan saya dalam cerita ini, ketika kalian seorang pemula, lebih bagusnya kalian memilih gunung yang setara dengan kemampuan kalian. Jika kalian sudah tidak kuat lagi, jangan memaksakan diri untuk melanjutkan pendakian. Cukup sekian, di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.